Bangunan indekos dan rumah kontrakan di Jakarta Timur hangus terbakar. Dihantam gelombang laut, perahu nelayan terbalik, 12 orang berhasil selamat. Ya Allah, menisan gitu kok setengah-setengah. Ada-ada saja dalam menghindari jerat tilang elektronik, seorang wanita menutup plat motornya dengan pakaian dalam. Polisi tetapkan 4 tersangka pernikahan manusia dengan kambing. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali kami berdua dapat kembali hadir menyapa Anda pagi hari ini dalam Fokus Pagi edisi Sabtu 2 Juli 2022 bersama saya Jamie Darusman Dan saya Nurul Cinta. Dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang dihimpun tim redaksi hingga dini hari tadi. Langsung saja dari informasi kebakaran yang melanda sebuah rumah terdiri dari 7 kamar indekos dan rumah kontrakan di Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur. Ya, kobaran api yang terus membubung tinggi membuat para penghuni dan warga panik. Si jago merah ini seketika membesar dan meludeskan sebuah rumah yang terdiri dari 7 kamar indekos di Jalan Keramat Asem, Utan Kayu, Matraman, Jakarta pada Jumat malam. Dengan belasan mobil damkarnya, petugas langsung berjibaku menjinakkan api yang terus membubung tinggi hingga merambat ke sebuah rumah kontrakan. Diduga hubungan pendek arus listrik di lantai 2 salah satu kamar indekos menjadi penyebab kejadian ini. Yang terbakar adalah rumah tinggal ya, satu rumah tinggal besar tapi di situ terdiri dari beberapa kos-kosan yang terdapat 7 kakak dan 24 jiwa. Diduganya apa sih Pak? Dugaan sementara arus pendek ya, dugaan sementara arus pendek. Di informasi lainnya, cuaca buruk yang menerjang perairan Kubu Tambahan Buleleng, Bali mengakibatkan terbalik. 12 penumpang perahu berhasil diselamatkan nelayan lainnya dan tim SAR gabungan. Upaya penyelamatan dilakukan tim SAR gabungan bersama nelayan terhadap 12 orang yang perahunya terbalik di pantai utara Kubu Tambahan, Buleleng, Jumat siang. Tim SAR menemukan kapal nelayan yang tenggelam sekitar 30 mil dari pantai. Terbaliknya perahu nelayan ini diduga disebabkan cuaca buruk yang sudah berlangsung selama beberapa hari terakhir. Itu penyebab terbaliknya belum tahu, Pak? Belum tahu itu apakah kadirnya patah apa enggak, itu saya tidak tahu. Tapi cuaca saat itu seperti apa Pak? Cuaca sangat buruk di sana. Pencarian korban dilakukan tim SAR dengan menyusuri lokasi perahu terbalik. Kita mendapatkan informasi dari Damkar dan Polairut. Kita sudah melaksanakan pelaksanaan pencarian dengan menggunakan reject inflatable boat berangkat dari Pelabuhan Celukan Bawang menuju ke titik target yang diinformasikan. Seluruh korban selamat dievakuasi tim SAR menggunakan perahu nelayan menuju pantai Kubu Tambahan. Putu Setiawan melaporkan dari Buleleng, Bali. 1 dari 2 terduga perampas gawai tewas seketika usai dikejar dan ditabrak mobil di ruas Jalan Pluit Raya Penjaringan, Jakarta Utara. Ya, naas ya, kejadian itu sempat membuat kehebohan warga sebab awalnya menduga adanya korban tabrak lari. Seorang terduga perampas gawai langsung tewas seketika, sementara rekannya kritis setelah mereka ditabrak mobil yang dikemudikan korbannya. Peristiwa yang terjadi di kawasan Jalan Pluit Raya Penjaringan, Jakarta Utara Jumat malam sempat membuat heboh, sebab sebelumnya warga menduga ada korban tabrak lari. Peristiwanya bermula korban sedang mengemudikan mobil bak terbuka di kawasan ini. Tiba-tiba 2 orang pria berboncengan sepeda motor memepetnya dan salah satunya merampas gawai yang sedang digenggam korban.
Korban langsung mengejar keduanya yang berusaha kabur dan berhasil mengambil kembali gawainya usai menabrakkan mobilnya ke sepeda motor pelaku. Arah sana, dua-duanya di arah sana, pick-upnya dari sana, motornya dari sana. Berarti artinya si pick-up ini ngejar atau gimana sih, Bang? Kayaknya sih pick-up ini ngejar, soalnya kan dia bilang HP saya diambil, berarti dia korban. Memang ngubur si motor ini. Berarti ditabrak sama si pick-up, Bang? Iya, kayak ditabrak, dipepetin ke arah kontainer. Kini kasusnya tengah dalam penanganan Polsek Penjaringan, Jakarta Utara. Arfa Supandi melaporkan dari Jakarta. Kita beralih ke Sulawesi Tenggara, pemirsa. Warga 2 desa di Kabupaten Buton saat ini tengah diliputi kecemasan akibat munculnya buaya di tengah permukiman. Ya, bagaimana tidak nih Jem, sejumlah buaya itu kerap datang ke rumah-rumah saat hari mulai gelap, mengincar hewan ternak warga. Kemunculan buaya di siang hari sempat terekam video amatir warga Jumat siang. Buaya tampak di rawa-rawa sekitar bantaran kali di Desa Lasembang, Kabupaten Buton. Ironisnya, kemunculan beberapa ekor buaya dengan panjang sekitar 4 meter kian sering sejak banjir menerjang 2 desa. Banjir membuat buaya bergerak bebas mendekati permukiman, bahkan hingga ke depan rumah-rumah. Makin banyak ini buayanya, Pak. Kalau buaya tiap sore dilihat di depan rumah, Pak. Maksudnya Ibu pernah didekati buaya gitu? Iya, kalau didekati belum. Cuma di depan pintu sini, kalau dia kelihatan kepalanya gitu nongol. Pernah gitu disambar saja. gitu ya? Hampir disambar? Iya, hampir saja. Kurang sedikit saja. Biasanya buaya mengincar hewan ternak warga khususnya ayam. Tapi bukan tidak mungkin nantinya warga yang menjadi korban. Warga kini berharap ada bantuan dari pemerintah atau pihak berwenang agar teror buaya yang melanda desa segera berakhir. Mengantisipasi kemungkinan terkait keselamatan nyawa, warga kini menghindari untuk keluar rumah di malam hari. Ilor Samsudin melaporkan dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Serem banget ya ngeliat di depan rumah udah kayak ngeliat ayam. Nah ini sementara Jem, seorang warga Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat tewas diterkam buaya. Korban dimangsa binatang buas itu saat sedang mencari ikan di muara sungai. Setelah mengetahui seorang warga dimangsa buaya, masyarakat pun langsung turun beramai-ramai menangkapnya dengan bantuan aparat kepolisian perairan Polres Teluk Bintuni, Papua Barat. Bersama petugas dan warga, reptil buas berhasil ditangkap di muara Sungai Sumur. Setelah dibawa ke daratan, bagian perut buaya dibedah dan ditemukan tubuh korban bernama Yaniman dalam keadaan sudah tak bernyawa. Kepolisian mengatakan saat kejadian Yaniman dan teman-temannya hendak menangkap ikan menggunakan jaring. Namun tak berselang lama ia berpisah dengan teman-temannya dengan alasan hendak mandi. Saat itulah ia diterkam buaya. Selanjutnya dilakukan pembedahan terhadap perut buaya dan benar di dalam perut buaya terdapat jenazah korban di dalam. Yang selanjutnya kami serahkan kepada keluarga korban untuk dilakukan pemakaman. Sejumlah laporan menarik masih akan hadir usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, diantaranya polisi menetapkan 4 tersangka dalam pernikahan manusia dengan kambing. Tetap bersama kami di Fokus Pagi. Ya, selamat menjalankan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di wilayah ibu kota DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Ya, kita lanjutkan informasi pagi hari ini. Kecelakaan maut terjadi di Bangka Tengah, Bangka Belitung. Minibus yang membawa satu keluarga yang tengah berlibur menabrak truk tangki di tepi jalan. Sementara di Tasikmalaya, seorang pengendara sepeda motor tewas setelah menabrak kabel yang melintang di jalan raya. Sejumlah warga bersama petugas mengevakuasi pengendara sepeda motor yang tergeletak bersimbah darah di Jalan Suaka, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat pada Jumat pagi. Korban mengalami luka parah di bagian kepala dan meninggal dunia, meski sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan.
Kecelakaan terjadi ketika korban yang akan berangkat kerja menabrak dan tersangkut kabel yang melintang di jalan raya. Kabel tersebut tertarik ke jalan karena sebelumnya tersangkut pada bagian truk yang melintas bersamaan dengan korban. Kabel telepon itu mengenai truk yang melintas. Dari truk yang melintas itu akhirnya si kabel jatuh dan menimpa si pengendara sepeda motor. Kecelakaan maut juga terjadi di ruas jalan Desa Nibung, Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung pada Jumat siang. Sebuah minibus yang membawa satu keluarga asal Jakarta yang akan berwisata di Bangka Tengah menabrak truk tangki yang sedang parkir di tepi jalan. Akibatnya seorang penumpang minibus tewas dan 2 penumpang lainnya mengalami luka berat akibat terjepit badan minibus yang ringsek. Semua korban dibawa ke Rumah Sakit Bangka Tengah. Sementara korban meninggal dunia, jenazahnya dibawa ke Jakarta untuk dikebumikan. Tim Liputan melaporkan. Seorang polisi tewas setelah mengalami kecelakaan di Jalan Poros Tuban, Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ya, sepeda motor dinas yang dikendarai korban ditabrak mobil yang melaju kencang dari arah berlawanan. Minibus ini terguling di Jalan Poros Tuban, Bojonegoro, Desa Pandan Agung, Kecamatan Soko, usai menabrak sepeda motor dinas polisi Jumat siang. Kerasnya benturan menyebabkan Bribka Oscar Yuda Leberta yang mengendarai motor dinasnya tewas di lokasi kejadian. Tubuh korban bahkan sempat terpental sejauh 15 meter. Kecelakaan bermula saat mobil yang dikemudikan Dodi Lukman asal Jepara, Jawa Tengah melaju dengan kecepatan tinggi hendak mendahului 2 sepeda motor di depannya. Namun hilang kendali menabrak Bribka Oscar yang datang dari arah berlawanan. Sedianya korban saat itu hendak berangkat kerja ke Mapolsek Parengan. Nah, saat akan mendahului kendaraan di depannya yang tidak diketahui nopolnya, berusaha mendahului ke kanan, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas dengan sepeda motor dinas Polri yang dikemudikan oleh Oscar Yuda Leberta. Selain menewaskan anggota Polsek Parengan, seorang penumpang minibus juga mengalami luka-luka. Kasus ini sudah ditangani polisi. Sapari Ranwijaya melaporkan dari Tuban, Jawa Timur. Pemirsa hendak terus awasi anak-anak saat bermain, terutama keluar rumah ya. Bermain di sebuah rumah yang sedang diperbaiki, 2 orang bocah di Kota Bekasi tertimpa tembok rumah yang ambruk. Nah, ini beruntung keduanya hanya menderita luka memar. Kejadian ini pun terekam kamera pengawas. Peristiwa naas ini terekam kamera pengawas milik warga di mana 2 orang bocah yang sedang bermain di sebuah rumah yang sedang diperbaiki di Kampung Pulau Bambu, Desa Karangsentosa, Bekasi, Jawa Barat, tiba-tiba tertimpa tembok setinggi 2,5 meter dengan lebar 3 meter. Warga yang berada di lokasi sempat panik dan langsung berusaha menyelamatkan korban. Adiknya sendiri keadaannya gimana? Luka-luka aja gimana? Adik kami yang di PKC ini yang usia 5 tahun, 6 tahun itu alhamdulillah mereka hanya sedikit memar aja. Dan memang untuk yang perempuan mungkin badannya gemuk kan. Nah itu mungkin agak ini sempat di rumah sakit sih, cuman ini aja takutnya. Oh iya. Ini. Periksa aja gitu. Akibat kejadian ini, korban yang mengalami luka memar di bagian muka dan tangan segera dilarikan ke klinik untuk mendapat perawatan. Muhabar melaporkan dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Seorang bocah kelas 3 sekolah dasar di Ponorogo, Jawa Timur ditemukan tewas tenggelam di sebuah sungai. Dugaan sementara korban yang tak bisa berenang, mandi bersama teman-temannya. Kakek dari bocah berusia 10 tahun yang ditemukan tewas akibat tenggelam di sungai di Ponorogo, Jawa Timur ini tak kuasa menahan tangisnya. Keluarga dari korban yang merupakan yatim piatu ini pun histeris melihat jasad korban yang telah terbujur kaku. Sebelumnya korban berpamitan pada kakeknya untuk bermain di belakang rumah bersama temannya. Namun hingga menjelang siang hari, siswa kelas 3 sekolah dasar ini tak kunjung pulang. Warga baru mendapat informasi terkait anak yang tenggelam di sungai dari seorang pencari biawak yang melapor ke kepala desa. Yang tahu itu kan orang cari mencawa. Terus orang cari mencawa itu ngomong-ngomong di masjid sebelah selatan itu, masjid Gibran itu.
katanya ada orang tenggelam atau yang dikasih tahu tuh lihat ke sungai. Ternyata ya betul ada anak tenggelam itu sudah mengapung. Informasi anak ini kan ada temannya, jadi kita masih pendalaman. Karena tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, korban pun langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk selanjutnya dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Dirgo Siono melaporkan dari Ponorogo, Jawa Timur. Kita beralih ke informasi lain, banjir besar melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, NTT. Nekat menerobos banjir membuat sebuah truk di Kabupaten Ngada nyaris hanyut. Di Kabupaten Nagakeo, Sungai Manori meluap dan merendam ribuan hektar areal pertanian warga. Beginilah dahsyatnya banjir yang menerjang Kecamatan Keo, Kabupaten Nagakeo, Nusa Tenggara Timur. Banjir besar ini terjadi akibat Sungai Manori meluap setelah diguyur hujan deras dalam sepekan terakhir. Luapan air sungai itu merendam ribuan areal pertanian warga yang berada di sekitar sungai. Akibatnya, para petani terancam gagal panen. Mengakibatkan terancamnya pemukiman wilayah Manori, karena di sana ada fasilitas umum termasuk jalan raya, rumah-rumah warga, BRI, pasar, dan lain-lain. Di Kabupaten Ngada, Sungai Leko Danga di perbatasan desa Watu, Sipi, dan Boba meluap setelah diguyur hujan deras. Luapan air sungai meluber ke jalan. Sebuah truk yang mencoba melintas terjebak di tengah derasnya banjir. Hari ini tidak bisa lewat. Beruntung sopir truk dan 2 penumpangnya berhasil diselamatkan warga. Luapan sungai tersebut juga memutus akses jalan lintas desa. Selain itu, hujan deras juga mengakibatkan tanah longsor di sejumlah wilayah tersebut. Adrian Pantur melaporkan dari Nagakeo dan Ngada, Nusa Tenggara Timur. Di informasi lainnya, banjir hingga ketinggian 1 meter merendam ratusan rumah warga di 5 kecamatan Kota Bengkulu. Selain memaksa warga mengungsi dan hewan kurban dievakuasi ke tempat aman, banjir juga memutus akses 2 ruas jalan lintas provinsi. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Bengkulu 2 hari berturut-turut menyebabkan air sungai Bengkulu meluap hingga membanjiri ratusan rumah warga di 5 kecamatan. Bahkan ternak yang sedianya akan dijadikan hewan kurban ini terpaksa dievakuasi menggunakan kendaraan bak terbuka dari salah satu desa yang tengah dilanda banjir. Kita ungsikan, alhamdulillah ada tempat tinggi di sini kan. Jadi lah pamit tadi sama orang PU untuk minta lokasi ini untuk pengungsian sapi kan. Berapa ekor Pak yang ada? 50-an lebih kurang. Dampak banjir paling parah terjadi di Kecamatan Muara Bangka Hulu dan Sungai Serut hingga memaksa warga mengungsi. Banjir juga memutus 2 ruas jalan lintas provinsi. Lantas Polres Bengkulu fokus di jalan lintas, yaitu jalan lintas dari Bengkulu ke Payang, tepatnya di Surabaya, dan di jalur lintas dari Kota Bengkulu ke Bengkulu Utara, tepatnya di Rawamakmur. Itu kita fokuskan di 2 titik tersebut, karena itu jalur lintas yang utama. Banjir akibat guyuran hujan selama 2 hari berturut-turut juga melanda 2 desa di Kecamatan Lasa Limu, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Jumat 1 Juli 2022. Sebagian besar warga yang terdampak banjir telah mengungsi ke tempat kerabat dan di posko pengungsian karena debit air mencapai lebih dari 1 meter. Tingginya muka banjir melumpuhkan aktivitas warga. Kami persiapan untuk macam ini kebutuhan masyarakat, yang utamanya kemarin air bersih. Banjir kali ini tak hanya disebabkan intensitas hujan yang tinggi, tetapi juga buruknya sistem drainase. Ferry Susanto dan Ilor Samsudin melaporkan dari Kota Bengkulu dan Buton, Sulawesi Tenggara. Kita ke informasi longsor yang telah memutus jalan penghubung antar Kabupaten Mamuju dan Mamasa selama 2 hari terakhir. Selain ratusan kendaraan dari 2 arah terjebak macet, warga pun terpaksa menginap di sekitar tempat kejadian lantaran tak bisa melanjutkan perjalanan. Bongkahan tanah longsor tebing ini masih menutup total jalan penghubung antar Kabupaten Mamasa dan Mamuju, Sulawesi Barat. Ratusan kendaraan dan penumpang umum termasuk anak-anak terjebak di tengah bencana ini dalam 2 hari terakhir.
Mereka pun terpaksa menginap di jalanan dan di emperan jembatan sampai jalan bisa kembali mereka lintasi. Di Karosa mau ke Lekahang. Jadi memang tidak bisa melintas tadi malam Pak ya? Tidak bisa sama sekali. Jadi solusinya Pak terpaksa menginap di jalan ya? Menginap di jalan, di jembatan. Sementara pembersihan material dan pembukaan kembali jalan penghubung di kawasan Tabang, Mamasa, Sulawesi Barat terkendala dengan adanya truk yang terjebak longsor. Sebelumnya, truk nekat melintasi kawasan bencana jalan transnasional, tepatnya di Desa Tado, Kalua. Edi Junaidi melaporkan dari Mamuju dan Mamasa, Sulawesi Barat. Tolak pergantian nama jalan, Ketua RT bersama warga ramai-ramai datangi kantor kelurahan di Jakarta Pusat. Penolakan merupakan buntut dari kekesalan lantaran warga mengaku tak pernah dilibatkan dalam musyawarah pergantian nama jalan. Warga bersama Ketua RT Jumat siang mengepung kantor Kelurahan Tanah Tinggi Johar Baru, Jakarta Pusat. Bahkan warga langsung mencari keberadaan kepala kelurahannya. Di antara mereka langsung melampiaskan amarahnya serta meminta lurah keluar agar menemui warga. Warga tak terima nama jalan di tempat mereka tinggal dari Jalan Tanah Tinggi 1 Gang 5 menjadi Jalan A. Hamid Arif, sebab pergantian tersebut akan menyulitkan mereka dalam mengurus dokumen. Tidak ada warga sama sekali satupun yang dilibatkan. Termasuk Bapak sebagai ketua? Betul. Nah ini langkah selanjutnya gimana? Tetap melakukan penolakan? Kami sepakat tetap melakukan penolakan untuk masalah jalan. Jadi kami tetap ingin nama jalannya Tanah Tinggi 1 Gang 5 atau Tanah Tinggi 4 Gang 5. Kami menolak karena keterkaitannya banyak dokumen kami yang harus diganti semua. Itu perlukan dana. Ya, meski demikian, pihak Pemprov DKI Jakarta sudah menyiapkan pos layanan untuk pergantian dokumen kependudukan ini ya, KTP, KK hingga KIA. Ya, dan itu tidak dipungut biaya alias gratis. Masih dari Jakarta, razia parkir liar masih saja menjaring cukup banyak mobil yang diparkir sembarangan. Begitu mobil akan diderek paksa petugas, para pengemudi yang terjaring biasanya mau coba untuk merayu petugas begitu ya. Ya, namun dalih melayat hingga membeli obat tetap membuat petugas tak bergeming. Terjaring razia parkir liar saat diparkir di bahu Jalan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kedua pria ini mencoba merayu petugas. Tapi petugas bergeming, mobil tetap diderek paksa ke lapangan Irti Monas. Sang pengemudi akhirnya pasrah. Mau merawat Pak, nganterin iparnya dia. Tapi tahu kalau ini di badan jalan Bang? Iya, karena kan di sana nggak bisa gitu loh. Karena kan di sana lebih repot, kita parkir di apa. Derek paksa juga dikenakan terhadap sejumlah mobil yang diparkir di bahu Jalan Benyamin Sueb. Seorang pengemudi mobil berdalih hanya berhenti sebentar untuk membeli obat di seberang jalan. Nah, baru mau nyebrang mobil ini ada di paling depan. Belum beli obat? Belum, baru orang mobil ini kan duluan nih. Dia berhenti, saya nyebrang. Lagi-lagi petugas bergeming dan tetap menderek paksa mobil. Kan banyak yang mau ngaku, mau melawat lah bagaimana. Cuman kalau memang di sini ada kemalangan, ada bendera putih, mungkin kita juga ada beraksi, ya kan. Pas kita melakukan penindakan tadi kan kendaraannya sudah tinggal. Pas kita udah proses, baru orangnya datang, baru ngomong. Tapi benar apa enggaknya nanti kita buktikan. Dalam razia parkir liar yang digelar petugas hari Jumat, sebanyak 12 mobil terjaring dan diderek paksa. Para pengemudi yang terjaring razia bisa mengambil kembali mobil mereka ke lapangan parkir Irti Monas dengan membayar sanksi denda sebesar Rp500.000. Vita Samarta melaporkan dari Jakarta. Ya, ada saja yang dilakukan oleh seorang wanita guna menghindari jerat tilang elektronik. Seorang wanita di Lamongan, Jawa Timur melakukan hal yang tak lazim, yakni menutup plat nomor sepeda motornya dengan pakaian dalam. Ya, tak pelak, wanita tersebut akhirnya malah berurusan dengan petugas kepolisian. Ya Allah, menisan gede kok setengah-setengah. Ada-ada saja tingkah para pengguna media sosial demi kontennya viral di jagat maya, seperti yang dilakukan seorang wanita di Lamongan, Jawa Timur ini.
Perempuan berinisial Aisyah ini menutup plat nomor sepeda motornya dengan pakaian dalam dengan tujuan agar tak terbaca kamera tilang elektronik. Video ini pun tersebar luas dan menghebohkan masyarakat. Lantaran diduga meresahkan, ia pun diperiksa polisi pada Jumat sore bersama 2 rekannya. Di depan polisi, Aisyah mengaku ulahnya tersebut hanya untuk hiburan semata. Buntutnya ia meminta maaf. Saya tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya yang tidak pantas ini. Sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolres Lamongan dan seluruh warga Lamongan dan sekitarnya. Usai diperiksa, pelaku dan rekannya tidak diberikan hukuman apapun, namun polisi memberikan tugas sosial, yakni sebagai Duta Tilang Elektronik Lamongan. Jadi kami sampaikan pada yang bersangkutan, mari kita sama-sama. Beliau akan menjadi duta daripada Polres Lamongan untuk menyampaikan kepada warga masyarakat terkait dengan masalah etle, terkait dengan masalah undang-undang ITE, terkait dengan apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan, sehingga kami harapkan bahwa ini adalah kejadian terakhir dan semoga kedepannya tidak diulang lagi. Menyusul kejadian ini, polisi mengimbau masyarakat Lamongan untuk tertib berlalu lintas karena saat ini polisi sudah memasang perangkat elektronik pemantau pelanggaran lalu lintas di sejumlah titik. Sapari dan Wijaya melaporkan dari Lamongan, Jawa Timur. Kita beralih ke informasi lain, ini juga tak kalah viralnya ya. Beberapa waktu lalu sempat ada pernikahan antara manusia dan hewan, kambing nih. Nah, akhirnya polisi menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus ritual pernikahan manusia dengan kambing yang sempat bikin masyarakat heboh. Ya, keempatnya dijerat pasal tentang penistaan agama dan UU ITE lantaran mengunggah konten tersebut di media sosial. Setelah 20 hari melakukan penyelidikan kasus konten pernikahan manusia dengan kambing yang diunggah di media sosial, penyidik Satreskrim Polres Gresik Jumat siang akhirnya menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Dalam kasus itu, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 21 saksi, diantaranya termasuk saksi ahli ITE, ahli agama, dan ahli bahasa. Keempat tersangka dinilai melakukan ritual pernikahan tak wajar dengan prosesi mirip syariat Islam. Mereka adalah pria yang mengaku sebagai Satrio Pinit, seorang rekannya yang berperan sebagai penghulu, pencetus konten, dan pemilik pesanggrahan tempat ritual nyeleneh tersebut dilangsungkan. Keempatnya dijerat pasal tentang penistaan agama dan 1 diantaranya dijerat Undang-Undang ITE lantaran mengunggah konten tersebut di media sosial. Di malam atau kemarin sudah kita gelar perkara dengan adanya penistaan agama ini, dan dalam gelar tersebut kita tetapkan tersangka ada 4. Pernikahan yang menggegerkan warga masyarakat Gresik itu dilakukan 5 Juni 2022 lalu. Reaksi keras pun muncul dari MUI setempat yang langsung mengeluarkan fatwa bahwa perbuatan berdalih hanya untuk kepentingan konten tersebut merupakan bentuk penistaan agama dan akhirnya dilaporkan ke polisi. Muhammad Kodim melaporkan dari Gresik, Jawa Timur. Zaman sekarang ini boleh saja kalau mau dikenal, tetapi harus dipikir dulu apa yang mau diunggah dalam media sosialnya ya. Betul, ini kan yang menyatakan bahwa pernikahannya dilakukan kan belakangan ya, orang kan nggak tahu beneran atau tidak gitu ya. Jadi takutnya menjadi presiden buruk, bukan memberi pelajaran yang baik. Kita jeda sejenak, sejumlah informasi penting dan menarik lain masih akan hadir usai pariwara. Ya, diantaranya polisi ambil sampel beras di penggilingan, hebohkan masyarakat luas. Sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Fokus Pagi. Perampokan di sebuah SMP negeri Kota Bogor terekam kamera pengawas. Para pelaku ancam penjaga sekolah dengan senjata tajam dan menyekapnya. Kamera pengawas merekam aksi 6 orang komplotan perampok di sekolah SMP Negeri 16 Kota Bogor, Jalan Kayu Manis, Kecamatan Tanah Sareal pada hari Selasa lalu. Menggunakan senjata tajam jenis golok, mereka mengancam dan menyekap 3 penjaga sekolah. Apa? Saya lagi tidur. Di sini. Iya. Terus tiba-tiba gimana? Ya udah gerowak, nggak bisa berontak saya. Soalnya ini golok. Oh, diancam pakai golok. Diancam golok. Kawanan rampok ini berhasil menggasak 6 buah laptop milik sekolah, 1 proyektor, uang tunai serta 2 buah telepon genggam milik penjaga sekolah. Aparat Polresta Bogor Kota terus melakukan penyelidikan kasus ini dengan mengidentifikasi jejak dan mengumpulkan barang bukti seperti sarung tangan dan tali ikat milik para pelaku yang tertinggal di lokasi kejadian.
Sejumlah saksi pun diperiksa. Kemudian kami saat ini sudah melakukan proses penyelidikan. Bahkan kami sudah melakukan olah TKP bersama K9 yang sudah kita datangkan dari Makobrimob. Untuk hasil sementara kami masih mengumpulkan saksi dan juga alat bukti terkait dengan kejadian tersebut. Kini komplotan rampok yang beraksi dengan kekerasan di sekolah ini dalam buruan petugas kepolisian. Iwan Kurniawan melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Beralih ke peristiwa lain, aparat kepolisian mengambil sampel beras di sebuah tempat penggilingan padi di Deli Serdang ramai di media sosial. Beras diambil untuk uji sampel atas kasus dugaan penyelewengan metrologi pada kegiatan penggilingan itu. Begitu banyak loh Pak, Bapak pemaksaan loh. Bapak pemaksaan mengambil barang-barang kita ya di pabrik kami itu dalam langgar Undang-Undang 511 ya. Wanita pemilik penggilingan padi dan gudang beras Tani Jaya di Dusun 1, Desa Ramunia, Pantai Labu, Deli Serdang, Sumatera Utara ini memprotes anggota kepolisian dari Unit 4, Subdit 1, Industri Perdagangan, Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara karena mengambil 3 karung beras dari tempat usahanya. Itu tidak bisa masuk. Ya. Bukan merampok, abang yang merampok di pabrik kami. Abang yang merampok di pabrik kami. Memaksa mengambil beras-beras kami. Video amatir yang merekam kejadian itu pun langsung viral di media sosial. Pihak penggilingan mengaku tak tahu maksud dan tujuan kedatangan para petugas itu dan berharap di masa mendatang permintaan uji sampel sebaiknya menyertakan petugas dari Dinas Pertanian terkait untuk ikut menjelaskan. Tujuan utamanya itu hanya meminta sebagai sampel. Jadi kita udah persilakan itu sampelnya dikasih sekitar 2 kilo. Jadi mereka itu dengan paksa ngambil dalam bentuk karung, tiga karung itu mereka ngambil. Jadi otomatis kita keberatan. 3 karung itu jumlahnya seberapa banyak? Jumlahnya semuanya 45 kilo. Sementara itu polisi menyatakan sampel beras diambil lantaran pemilik usaha diketahui memproduksi 3 merek beras premium namun tak dapat memperlihatkan izin usaha produksi dan perdagangan beras maupun sertifikat pangan segar asal tumbuhan atau PSAT. Dugaan telah terjadi penyelewengan metrologi di penggilingan itu yang melanggar Undang-Undang tentang Pangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Beras medium yang dijual secara premium, artinya beras yang dijual kategori premium oleh mereka ini tidak sesuai dengan parameter yang semestinya beras itu premium. Polda Sumatera Utara tengah berkoordinasi dengan dinas terkait atas temuan itu. Namun pemilik penggilingan padi saat ini masih berstatus sebagai saksi. Tuti Alawiyah Lubis dan Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan dan Deli Serdang, Sumatera Utara. Kita ke informasi selanjutnya, polisi memburu pelaku penusukan terhadap seorang ibu dan anak gadisnya yang terjadi di kota Bekasi, Jawa Barat. Sosok pelaku sempat terlihat dalam rekaman video amatir warga yang viral di media sosial. Aksi penusukan yang melukai seorang ibu dan putrinya di Jalan Cipete, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat masih diusut polisi. Kedua korban belum dapat dimintai keterangan karena kondisinya belum stabil akibat luka parah di dadanya. Polisi juga menyelidiki sosok pelaku yang terekam dalam video amatir yang menggunakan atribut pakaian bertuliskan polisi di bagian belakangnya ketika melarikan diri. Video itu viral setelah diunggah warga di media sosial. Sementara plat nomor polisi kendaraan yang digunakan oleh pelaku juga dalam pelacakan. Diduga pria itu menggunakan nomor plat palsu. Ya, memang informasi dari media sosial ya cukup ramai dan kita sudah tidak lanjuti kejadian tersebut, dan untuk korban itu masih di rumah sakit. Tapi benar dia pakai atribut tulisan polisi gitu, Bu? Kalau dilihat dari media sosial sih ada tulisannya ya untuk baju ini, tapi kita belum bisa memastikan ya. Sebelumnya pada Kamis pekan lalu, kedua korban dianiaya di rumahnya oleh tamu mereka yang mengaku sebagai polisi dan berpura-pura akan menangkap bandar narkoba yang ternyata menagih utang. Kedua korban mengalami luka di bagian punggung dan dada akibat tikaman sebilah keris. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat.
Seorang bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan warga di dalam tas hitam di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Keadaan bayi sehat dengan tali pusar masih mengikat dan warga langsung membawanya ke rumah sakit. Dalam rekaman video amatir, warga Jagakarsa, Jakarta Selatan langsung heboh dengan penemuan bayi. Bayi mungil ini berada di kantong tas hitam. Bayi berjenis kelamin laki-laki dengan tali pusar masih mengikat. Pertama kali ditemukan warga sekitar yang curiga dengan adanya kantong tas hitam di tepi jalan. Setelah warga memeriksanya, ternyata tas berisi bayi yang hidup dan sehat. Warga pun langsung melarikannya ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Terus ada kucing ngendus-ngendus, terus yang punya kucingnya nemuin terus teriak-teriak. Ada bayi katanya. Itu bayi tersebut diketahui berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, Bu? Laki-laki. Apa namanya? Kondisi tali pusar. Kondisi tali pusarnya tuh belum lepas gitu. Hingga kini belum diketahui penyebab pasti kejadian pembuangan bayi ini. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Polisi menggagalkan penyelundupan narkotika ke Pulau Jawa yang diduga berasal dari jaringan internasional. Dari tangan 7 anggota sindikat narkoba yang tertangkap, disita puluhan kilogram sabu-sabu yang disembunyikan dalam tas ransel dan kardus. Stop. Turun. Sejumlah anggota Polresta Tangerang menyergap mobil yang digunakan sindikat narkoba saat keluar tol Bekasi Barat. Pak Haji. Saat mobil digeledah, didapati paket sabu-sabu seberat sekitar 40 kg yang disembunyikan dalam tas ransel dan kardus. Polisi pun menyita narkoba beserta orang-orang yang berada di mobil tersebut. Tertangkapnya kurir narkoba sindikat internasional itu bermula dari kasus seorang pengedar yang dibekuk polisi di sebuah rumah kontrakan. Setelah dikembangkan keterangan dari tersangka, polisi mendapatkan adanya informasi pengiriman sabu-sabu dari sang bandar melalui perairan yang dilanjutkan melalui jalur darat. Memang melewati jalur air tentunya, kemudian tembus sampai masuk ke Pulau Jawa melalui jalur darat, seperti yang tadi dijelaskan Pak Kabid Humas. Kemudian dari sana masuk ke daerah tol, sehingga kami melakukan surveillance sempat di tol hampir 1 jam kita surveillance di tol sebelum mereka exit tol Bekasi Barat. Kemudian kami hentikan keluar daripada exit tol Bekasi Barat begitu. Dari keseluruhan penangkapan itu, polisi menahan 7 orang serta menyita barang bukti sebanyak 43,2 kg sabu-sabu dan 494 butir ekstasi. Ariel Maranus melaporkan dari Serang, Banten. Karena cemburu, 2 pemuda serang seorang pria hingga luka serius. Informasinya bersama Jamie Darusman sesaat lagi. Kami kembali menemani Anda dalam Fokus Pagi bersama saya Jimmy Darusman. Pemirsa, 2 pemuda di Kota Makassar menyerang pemuda lain menggunakan senjata tajam. Akibat penyerangan tersebut, korban menderita sejumlah luka di tubuhnya. Detik-detik penyerangan yang dilakukan oleh 2 pemuda F dan R di Jalan Adiaksa, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat sore terekam kamera pengawas. F dan R berusaha menyerang korban dengan memegang leher dan berusaha menusuknya dengan senjata tajam. Korban pun memberikan perlawanan. Setelah puas melukai korban, keduanya langsung melarikan diri. Tak butuh waktu lama, setelah melihat rekaman kamera pengawas unit Reskrim Polsek Panakukang meringkus pelaku di rumahnya di kawasan Tamangapa, Antang, Makassar, serta menyita senjata tajam. Diduga pelaku cemburu karena wanita pujaan hatinya memilih menikah dengan korban. Betul terjadi penganiayaan di situ dengan menggunakan senjata tajam, di mana pelaku yang satu langsung melakukan penganiayaan kepada korban, kemudian dia pegang. Setelah itu ciket dia punya leher, tiba-tiba pelaku yang kedua datang dengan menggunakan sebilah pisau. Korban yang sempat mendapatkan perawatan medis karena terluka sudah kembali ke rumahnya. Sementara kedua pelaku hingga kini masih dalam pemeriksaan intensif tim penyidik Polsek Panakukang, Makassar dan terancam hukuman 5 tahun penjara.
Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Di informasi lainnya, tersangka pembacokan terhadap istrinya akhirnya menyerahkan diri ke kantor polisi Resor Ngawi, Jawa Timur. Tersangka mengaku nekat menganiaya korban dengan senjata tajam karena cemburu lantaran melihat foto istrinya bermesraan dengan pria lain. Guna mendapat barang bukti, sejumlah polisi dibantu warga mencari senjata tajam yang dibuang tersangka di sebuah sungai di kawasan Kedung Galar, Kabupaten Ngawi. Meski sempat kesulitan, akhirnya senjata tajam berupa pisau dan parang berhasil ditemukan. Kedua barang tersebut akhirnya dibawa ke unit Reskrim Polres Ngawi untuk barang bukti. Sementara Edi, 34 tahun, warga setempat yang tak lain tersangka penganiayaan terhadap istrinya, sudah menyerahkan diri ke polisi. Cemburu melihat foto istrinya bermesraan dengan pria lain, digawai korban jadi pemicu tersangka untuk membuat nekat menganiaya korban dengan senjata tajam saat keduanya tengah menginap di sebuah villa. Dengan inisial EB alias Gendut melakukan penganiayaan terhadap istrinya. Sementara motif yang kami dapat temui dari hasil pemeriksaan yaitu kecemburuan, di mana tersangka dengan inisial EB ini baru keluar dari lapas Madiun. Baru 3 hari bebas dari lapas Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Madiun, seorang pria di Ngawi, Jawa Timur nekat bacok istrinya. Korban pun mengalami luka serius hingga harus dalam perawatan intensif di rumah sakit. Beralih ke informasi lain, pemirsa, jelang Idul Adha, sejumlah harga komoditas pangan di sejumlah pasar tradisional terus melonjak. Di Pasar Anyar Kota Tangerang, Banten, harga cabai tembus Rp110.000 per kilogram. Jelang Idul Adha, harga kebutuhan pokok saat ini di Pasar Anyar Kota Tangerang, Banten sudah tak terkendali. Sejumlah komoditas pangan terus merangkak naik, diantaranya cabai rawit merah yang tembus Rp110.000 per kilogram, cabai keriting merah Rp90.000 per kilogram, hingga bawang merah Rp70.000 per kilogramnya. Hal yang sama tak jauh beda di Kuningan, Jawa Barat. Harga komoditas sayur mayur di sejumlah pasar tradisional terus mengalami kenaikan. Seperti bawang merah, cabai rawit naik hingga 100% atau 2 kali lipat. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok ini terjadi sejak 2 pekan terakhir akibat petani gagal panen dan pasokannya berkurang dari distributor. Dampaknya cukup merata, nampaknya di kota Kupang, NTT juga harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Salah satunya cabai merah yang dijual hingga Rp100.000 per kilogram. Naiknya harga ini karena stok cabai yang berkurang dari petani akibat cuaca yang tak menentu. Kabar duka datang dari jajaran Kabinet Indonesia Maju kemarin, di mana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Cahyokumolo tutup usia saat dalam perawatan di rumah sakit. Almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata secara militer Jumat petang. Setelah disalatkan dan diserah terimakan dari keluarga kepada negara, jenazah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyokumolo dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat mulai sekitar pukul 5 sore. Prosesi pemakaman dilakukan secara militer, dipimpin Mensesnek Pratikno. Tembakan salvo sebagai bentuk penghormatan terakhir turut menjadi rangkaian pemakaman saat peti jenazah diturunkan ke liang lahat. Penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh Komandan Upacara. Arah, jenazah, hormat, jenazah. Suasana duka menyelimuti jalannya pemakaman.
Sejumlah pejabat publik tampak mengikuti upacara pemakaman, di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Sosial Tri Risma hari ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Jadi sempat ledek-ledekan di antara kita, itulah yang kesan Mas Cahyo yang sangat cair kalau berkomunikasi ya. Dan kita komunikasi dengan santai, guyonan ya. Dan waktu itu saya melihat kondisinya sehat walafiat gitu. Sebelumnya, kabar duka terkait wafatnya Cahyokumolo dibenarkan putri almarhum Jumat siang. Mewakili keluarga Pak Cahyo membenarkan berita bahwa Bapak sudah berpulang hari ini hari Jumat pada jam kurang lebih jam 11 lebih. Saya sebagai anak pertama mewakili Bapak, mohon maaf apabila Bapak ada salah selama ini. Sementara itu, upacara penyerahan jenazah dari pihak keluarga kepada negara dilakukan sebelumnya di Kementerian PAN-RB dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD. Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang hadir menyebut almarhum merupakan sosok menteri yang suka berinisiatif. Kita kehilangan orang baik, orang yang selama ini mengabdi kepada bangsa dan negara. Cahyokumolo meninggal dunia dalam usia 65 tahun di Rumah Sakit Abdi Waluyo Menteng, Jakarta Pusat setelah menjalani perawatan selama lebih 2 pekan akibat infeksi pada paru-paru. Penerima Bintang Mahaputra dari Presiden Joko Widodo tahun 2020 lalu ini sebelumnya menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri dan Sekjen DPP PDI Perjuangan. Tim Liputan Indosiar melaporkan dari Jakarta. Sementara itu di sela kunjungannya di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab, Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan bela sungkawa atas wafatnya Cahyokumolo. Kita simak berikut pernyataan Kepala Negara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya atas nama pribadi, keluarga, bangsa dan negara menyampaikan duka cita yang mendalam atas berpulangnya saudara kita, sahabat kita, Bapak Cahyokumolo, Menteri PAN RB hari ini, Jumat 1 Juli 2022 pukul 11:10 di Jakarta. Pak Cahyo adalah pribadi yang tenang dan sederhana, seorang tokoh teladan dan nasionalis sejati yang penuh integritas dan setia mengabdikan dirinya untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Semoga almarhum Pak Cahyokumolo mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan. Ya, amin. Kita jeda sejenak, sejumlah informasi penting dan menarik lain masih akan hadir usai pariwara berikut. Di antaranya, kalahkan tuan rumah Persib, PSS Sleman berhasil mengamankan 1 tiket ke semifinal. Terima kasih Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Jamie Darusman. Dan saya Nurul Cinta. Jelang puncak Haji Wukuf di Arafah dan rangkaian ibadah di Musdalifah dan Mina atau Armusna, berbagai persiapan terus dilakukan. Panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH telah menyiapkan tenda yang lebih lapang, lengkap dengan kasur dan jumlah pendingin udara, serta toilet untuk kenyamanan para jemaah calon haji. Mendekati puncak ibadah haji di Armusna pekan depan, panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi memastikan jemaah haji Indonesia akan mendapat fasilitas yang lebih baik, seperti tenda yang lebih lapang lengkap dengan kasur, jumlah pendingin udara dan toilet yang bertambah, serta tersedianya tenda kesehatan bagi jemaah haji. Kemudian ada kasur tadi yang catatannya terlalu kecil, kemudian baru ada tahun ini. Kemudian kamar mandi, tadi kita lihat beberapa kamar mandi portable di Arafah juga sudah disiapkan. Di tengah cuaca terik berkisar 39 derajat sampai 42 derajat Celcius, para jemaah juga diimbau selalu menjaga kesehatan fisik. Persiapan rangkaian puncak haji di Armusna yang diawali dengan wukuf di Arafah akan jatuh pada tanggal 8 Juli 2022. Puji Abdul Subekti melaporkan dari Mekah, Arab Saudi.
Pemirsa, rapat umum pemegang saham tahunan PT Elang Mahkota Teknologi Tbk atau MTEK pada hari Rabu memutuskan tidak membagikan dividen dari laba bersih tahun 2021. Rencananya belanja modal tahun ini sebagian besar akan dialokasikan ke bisnis media dan layanan kesehatan perseroan. Rapat umum pemegang saham tahunan PT Elang Mahkota Teknologi Tbk atau MTEK memutuskan tidak membagikan dividen dari laba bersih tahun 2021. Rencananya laba bersih perseroan pada 2021 akan digunakan sebagai belanja modal atau capital expenditure dan pengembangan bisnis perseroan. Tahun ini MTEK menganggarkan belanja modal 50 hingga 60% lebih besar dari realisasi belanja modal tahun lalu sebesar 450 miliar rupiah atau setara 720 miliar rupiah. Belanja modal ini sebagian besar akan dialokasikan ke bisnis media dan layanan kesehatan perseroan. Saat ini MTEK memiliki 6 rumah sakit yang dikelola Elang Medika Corpora dan 2 rumah sakit yang dikelola PT Kedoya Adiaraya Tbk. Secara menyeluruh pendekatan perusahaan kami adalah untuk beroperasi secara tangguh dan andal dalam menyediakan akses yang lebih baik kepada masyarakat. Khususnya akses akan informasi, hiburan, pasar, dan layanan keuangan dan kesehatan. Pada akhirnya kami berharap hal ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan dapat berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG. Oleh karenanya kami telah menerapkan berbagai program berkelanjutan di bidang lingkungan dan sosial. Sepanjang tahun 2021, MTEK mencatatkan pendapatan 12,84 triliun rupiah, naik 7,57% dari 11,93 triliun rupiah di tahun 2020. Rusdi Maulana dan Muhammad Nofisa melaporkan dari Jakarta. Dari ajang Piala Presiden 2022, PSS Sleman berhasil mengamankan 1 tiket di babak semifinal. Ya, keberhasilan itu didapat Elang Jawa setelah mengalahkan tuan rumah Persib Bandung melalui drama adu penalti. Persib Bandung sebagai tim unggulan di Piala Presiden 2022 secara mengejutkan takluk dari PSS Sleman di babak 8 besar lewat drama adu penalti. Duel sengit kedua tim ini berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada Jumat malam. Elang Jawa akhirnya baru benar-benar berhasil membuka keran golnya pada babak kedua, tepat di menit ke-53. Boas mencetak gol sundulan setelah lepas dari 2 kawalan pemain bertahan Persib Bandung. Tertinggal 1 gol, Maung Bandung tingkatkan intensitas serangan. Pada menit ke-69, salah satu peluang emas dari Persib tercipta lewat aksi Freds Butuan. Hanya saja, tendangan keras tepat sasarannya masih mampu digagalkan kiper PSS M. Ridwan. Gol yang dinanti Pangeran Biru akhirnya hadir pada menit ke-85. Pelanggaran yang dilakukan Saiful Ramadan berujung penalti bagi Persib Bandung dan memaksa Laskar Sembada bermain dengan 10 orang. Mark Lok yang maju sebagai eksekutor berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Kedudukan 1-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan dan membuat pertandingan dilanjutkan ke babak adu penalti. Pada babak adu penalti, 2 pemain Persib Bandung, Erwin Ramadhani dan Ahmad Jufrianto, gagal memanfaatkan kesempatan menjadi gol. Sementara, kemenangan PSS Sleman akhirnya berhasil dipastikan lewat tendangan Fitrul Dwi Rustapa. Kemenangan 4-2 berhasil mengantarkan PSS melaju ke semifinal Piala Presiden 2022. PSS akan menunggu pemenang antara Borneo atau PSM Makassar sebagai lawannya di semifinal. Tim Liputan melaporkan. Tuan rumah Arema FC akan melakoni babak perempat final Piala Presiden 2022 dengan menghadapi Barito Putra. Bermain di Stadion Kanjuruhan Malang dengan didukung penuh ribuan supporternya akan menambah motivasi Singoedan untuk meraih kemenangan. Arema FC yang bersatu sebagai juara grup D bersiap menjalani laga perempat final Piala Presiden 2022 menghadapi Barito Putra di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, Sabtu sore. Tampil di hadapan para supporternya jelas akan menjadi motivasi tambahan bagi Arema untuk bisa meraih kemenangan. Ditambah lagi, Singoedan baru saja mendapatkan tenaga tambahan di lini serang, yakni Abel Kamara. Striker asal Guinea Bissau belum lama ini resmi diperkenalkan Arema FC.
Pemain berusia 32 tahun ini diharapkan bisa menambah ketajaman skuad asuhan Eduardo Almeida. Pasalnya sepanjang fase grup Piala Presiden 2022 bisa dibilang lini serang Arema tumpul. Dari 3 laga yang telah dijalani, Singoedan hanya mampu mencetak 2 gol. Itu pun tercipta dari Irsyad Maulana dan Gian Zola yang merupakan gelandang dan pemain sayap. Sementara di kubu seberang, kekuatan Barito Putra juga tak bisa dianggap remeh. Meski lolos ke perempat final dengan status runner-up grup B, tapi Laskar Antasari memiliki catatan cukup apik dengan menjadi salah satu tim yang belum pernah terkalahkan di Piala Presiden 2022. Barito diprediksi akan tampil dengan skuad terbaiknya dari menit awal. Kombinasi Renan Alves dan Rafael Silva, serta ditopang oleh sang kapten Rizky Pora yang berperan membuka ruang serangan dari sisi sayap, jelas bisa menjadi ancaman yang harus diwaspadai barisan pertahanan Arema. Itu dia jadwal pertandingan perempat final. Pemirsa, jangan lupa untuk saksikan perempat final Piala Presiden 2022 antara Arema FC berhadapan dengan PS Barito Putra sore nanti. Ya, pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, eksklusif di Indosiar dan Video. Dan kita beralih ke ajang Piala AFF U19 2022. Tim nasional Indonesia U19 terus mematangkan permainan sebagai persiapan melawan Vietnam U19. Ini seluruh pemain berada dalam kondisi yang fit dan siap memberikan kemenangan perdana. Strategi bermain terus dilakukan Timnas Indonesia pada sesi latihan yang berlangsung di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang Timur, Bekasi, Jawa Barat, Jumat siang. Dalam pertandingan melawan Vietnam, pelatih Sinteyong meminta anak asuhnya untuk serius dan berkonsentrasi penuh, baik saat latihan maupun pertandingan nanti. Pada Piala AFF U19 2022, skuad Garuda Nusantara ditargetkan untuk bisa menjadi juara. Namun, para pemain tidak menjadikan target sebagai beban dan siap tampil memberikan yang terbaik di pertandingan. Berarti besok ya? Besok kan? Arahan dari Coach Sintayong, kita bermain enjoy besok, tapi tetap keras tapi nggak boleh mencederai lawan. Intinya besok kita target menang, karena itu pertandingan pertama kita. Juru taktik Timnas Indonesia U19 Sinteyong berharap agar semua negara kontestan Piala AFF U19 mendapatkan kenyamanan. Sebagai tuan rumah, penyelenggara AFF di Indonesia diharapkan mampu memberi kesan baik kepada setiap negara peserta. Indonesia kembali menjadi tuan rumah pada gelaran Piala AFF U19 kali ini. Sinteyong mengharapkan semua negara kontestan mendapat fasilitas terbaik, baik fasilitas lapangan untuk latihan hingga kenyamanan peserta selama berada di Indonesia. 저는 우리 여기 참가했는 팀들이 다 불편함 없이 좋은 훈련장과 좋은 호텔, 좋은 경기장에서 잘 준비됐으면 좋겠습니다. 선수들이 아무쪼록 컨디션을 100% 만들어서 좋은 경기를 임해서 우리 대회 주최 측에서 좀 관심을 더 많이 가졌으면 좋겠습니다. Berada di grup A, Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam di laga pembuka yang akan digelar di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi pada Sabtu 2 Juli 2022. Dari Jakarta, Ramaditya Thomas, Sri Indro melaporkan. Saksikan laga AFF U19 Championship 2022 Group Stage Vietnam versus Indonesia malam nanti. Ya, pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, live dari Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, eksklusif di Indosiar dan Video. Kita menuju ke informasi lainnya, pemirsa. Turnamen usia dini bertajuk Trans Tama Garuda International Cup 2 2022 resmi dibuka. Melalui turnamen usia dini ini diharapkan akan muncul bibit muda berbakat yang akan memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Perhelatan turnamen usia dini Trans Tama Garuda International Cup 2 2022 resmi dibuka di lapangan Asiop Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis pagi. Kompetisi usia dini bergengsi itu digelar pada 30 Juni hingga 30 Juli mendatang dan diikuti 5 negara ASEAN yakni Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan tuan rumah Indonesia. Turnamen ini terbagi dalam 2 kategori yakni U12 dan U17. 2 kategori usia tersebut masing-masing diikuti oleh 16 tim yang akan terbagi ke dalam 4 grup.
Sulawesi, Palembang dipertemukan dengan berbagai bibit-bibit muda dari Malaysia, Brunei, kemudian Filipina, Malaysia, Singapura. Kita berharap bahwa pertandingan ini mampu memberikan rangsangan yang lebih cepat kepada anak kita untuk tetap mengejar prestasi yang lebih baik. Untuk tujuan acara ini itu membangkitkan gairah untuk pesepak bola usia muda yang sudah kangen nih untuk merumput kembali karena kita sempat kena pandemik untuk COVID-19 kemarin. Dua tim yang berasal dari luar negeri di kategori U12 diantaranya BSFC dan AUFC Malaysia. Sementara untuk peserta lainnya ada ASIOP, PSIS Development, Akademi Persib hingga Next Bali Generation. Sedangkan untuk peserta U17 diantaranya ada FABD Brunei, SID FC Kelantan Malaysia, Safin Pati, Sulu United, Woodlands Warriors FC Singapura, hingga Central Visayas FA Filipina turut ambil bagian dalam turnamen ini. Dari berbulan-bulan lalu kita latihan dengan serius, tidak bercanda-canda lagi untuk menjadi juara di sini. Iya, selalu ditanyain, udah siap belum gitu, setiap hari. Saya bilang siap insya Allah. Harapan kamu dalam turnamen ini apa? Menjadi juara 1 dan menjadi pemain terbaik. Kehadiran berbagai turnamen usia dini yang rutin digelar diharapkan muncul bibit-bibit sepak bola berbakat yang akan memperkuat tim nasional Indonesia di masa depan. Vinka Tiara, Joni Suryadi melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Laporan tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Fokus Pagi hari ini. Jangan lupa untuk tetap kencangkan prokes protokol kesehatan. Kita juga bisa menyaksikan info terkini jika corona hanya di video. Caranya, Cinta? Ya, unduh aplikasinya dong, Jam. Nah, pemirsa, ayo dukung operasi katarak, hernia, donor darah, dan khitan gratis bagi warga tidak mampu di sejumlah tempat di Indonesia. Sampaikan kepedulian Anda melalui rekening BCA di nomor 162-633-8888 atas nama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Kepedulian kita, harapan mereka. Dan usai Fokus Pagi, jangan lupa kita dapat menyaksikan program Mega Series Panggilan. Saya Jimmy Darusman. Saya Nurul Cinta pamit, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.